Pusaka boleh diperlihatkan ketika tujuannya baik, ketika digunakan untuk pendidikan, untuk penelitian, untuk memperkenalkan sejarah kepada generasi muda, untuk upacara adat, atau ketika menjadi bagian dari pelestarian budaya. Justru jika seluruh pusaka terus disembunyikan tanpa pernah dikenalkan kepada masyarakat, pengetahuan tentangnya dapat perlahan memudar. Maka semangat Sinengker bukanlah menutup ilmu, melainkan menjaga martabat. Ilmu tetap dibagikan, budaya tetap dikenalkan, namun semua dilakukan dengan tata krama dan rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, ngotak dan nyeni, nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni, dan tradisi. Bayangkan Anda bertamu ke rumah seorang sesepuh di sebuah desa di tanah Jawa. Rumahnya sederhana, dindingnya masih dari kayu jati, aroma kopi hitam bercampur wangi kayu tua memenuhi ruangan. Di sudut ruangan berdiri sebuah lemari yang usianya mungkin lebih tua daripada pemilik rumah itu sendiri. Di tengah perbincangan, Anda bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Mbah, apakah panjenengan memiliki keris?" Beliau tidak langsung menjawab, hanya tersenyum pelan, lalu bangkit dari tempat duduknya, membuka lemari tua yang ada di rumahnya itu ya, dengan hati-hati, mengambil sebuah bungkusan kain lurik yang mulai pudar dimakan usia, kemudian meletakkannya perlahan di atas tikar. Tidak ada gerakan tergesa-gesa, tidak ada rasa ingin pamer, tak ada kebanggaan yang dipertontonkan, yang tampak hanyalah rasa hormat. Pada saat itulah kita mulai menyadari bahwa yang sedang dibuka bukan sekadar sebilah keris, melainkan sebuah amanah yang telah dijaga turun-temurun. Masyarakat Jawa mengenal sikap ini dengan istilah Sinengker. Namun, apa sebenarnya makna Sinengker? Apakah pusaka memang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain? Ataukah selama ini kita hanya memahami kulit luarnya saja? Mari kita membaca cara berpikir leluhur Jawa, karena di balik satu kata sederhana ini tersimpan pelajaran tentang penghormatan, kerendahan hati, dan cara manusia memperlakukan warisan budayanya. Dalam bahasa Jawa, kata Sinengker berasal dari kata sengker. Maknanya tidak sesederhana disembunyikan, lebih tepat dipahami sebagai sesuatu yang dijaga, dirawat, ditempatkan dengan penuh kehati-hatian, dan tidak diperlakukan secara sembarangan. Karena itu, ketika orang tua Jawa berkata, pusakane di Sinengker, belum tentu maksudnya pusaka tersebut harus dirahasiakan dari semua orang. Yang dimaksud adalah pusaka itu diperlakukan sesuai dengan martabatnya. Konsep ini sebenarnya tidak hanya berlaku pada keris, naskah kuno, kitab keluarga, tombak, wayang pusaka, hingga benda-benda warisan leluhur lainnya
juga sering diperlakukan dengan cara yang sama. Sebab bagi leluhur Jawa, ada benda-benda yang nilainya tidak dapat diukur hanya dengan uang. Di dalamnya tersimpan sejarah keluarga, perjalanan sebuah bangsa, keterampilan para empu, hingga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan lintas generasi. Kalau kita memperhatikan cara hidup masyarakat Jawa dahulu, ada satu sifat yang sangat dijunjung tinggi, yaitu andap asor, rendah hati. Dalam pandangan ini, sesuatu yang benar-benar bernilai tidak perlu terus-menerus dipertontonkan. Orang Jawa mengenal banyak pitutur yang mengajarkan kesederhanaan. Salah satunya, ajinding diri dumunung ono ing lati. Harga diri seseorang terletak pada tutur katanya, bukan pada benda yang dimilikinya. Karena itu, pusaka bukanlah alat untuk menunjukkan status, bukan pula sarana mencari pengakuan. Semakin tinggi nilai sebuah pusaka, semakin besar pula tanggung jawab pemiliknya untuk tetap bersikap rendah hati. Sinengker menjadi pengingat bahwa yang harus dijaga bukan hanya bendanya, tetapi juga sikap pemiliknya. Inilah kesalahpahaman yang sering muncul. Sebagian orang mengira pusaka sama sekali tidak boleh dilihat oleh orang lain. Padahal sejarah menunjukkan gambaran yang berbeda. Di lingkungan keraton contohnya, pusaka tertentu dikeluarkan pada waktu-waktu khusus. Ada kirap pusaka, ada jamasan, ada upacara adat. Ada pula kesempatan ketika pusaka dipelajari oleh para empu, peneliti, sejarawan, dan budayawan. Di berbagai museum Indonesia, ribuan keris dipamerkan sebagai bagian dari pendidikan budaya. Pengakuan UNESCO terhadap keris sebagai warisan budaya tak benda juga menunjukkan bahwa nilai keris tidak berhenti sebagai milik keluarga tertentu, melainkan menjadi bagian dari warisan budaya yang patut dikenal oleh masyarakat luas. Artinya, yang dijaga bukan agar pusaka tidak pernah terlihat, melainkan agar ia tidak kehilangan kehormatannya ketika diperlihatkan. Ada satu pelajaran yang sangat halus dari tradisi Sinengker. Leluhur tampaknya memahami bahwa manusia mudah berubah. Hari ini seseorang merawat pusaka, besok ia mulai membanggakannya. Lusa ia merasa lebih tinggi daripada orang lain karena memilikinya. Disinilah makna Sinengker menjadi begitu dalam. Pusaka tidak pernah meminta untuk dipamerkan. Yang sering ingin dipamerkan justru adalah ego manusia. Karena itu, menyimpan pusaka dengan penuh hormat bukanlah bentuk ketakutan, melainkan latihan untuk mengendalikan diri agar manusia tidak lebih mencintai kebanggaan daripada kebijaksanaan. Dalam banyak keluarga Jawa, pusaka diwariskan bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai amanah. Artinya seseorang dipercaya untuk menjaga, merawat, dan meneruskannya kepada generasi berikutnya. Maka hubungan manusia dengan pusaka bukan sekadar hubungan antara pemilik dan benda, tetapi hubungan antara penjaga dan titipan. Para sesepuh sering mengingatkan, sing penting dudu duweni nanging gelem ngromati. Yang terpenting bukan merasa memiliki, tetapi bersedia merawat. Kalimat sederhana ini mengandung filosofi yang sangat besar, karena sesungguhnya tidak ada manusia
yang memiliki warisan leluhur untuk selamanya. Kita hanya menjadi mata rantai yang diberi kesempatan menjaganya. Pusaka boleh diperlihatkan ketika tujuannya baik, ketika digunakan untuk pendidikan, untuk penelitian, untuk memperkenalkan sejarah kepada generasi muda, untuk upacara adat, atau ketika menjadi bagian dari pelestarian budaya. Justru jika seluruh pusaka terus disembunyikan tanpa pernah dikenalkan kepada masyarakat, pengetahuan tentangnya dapat perlahan memudar. Maka semangat Sinengker bukanlah menutup ilmu, melainkan menjaga martabat. Ilmu tetap dibagikan, budaya tetap dikenalkan, namun semua dilakukan dengan tata krama dan rasa hormat. Ironisnya, hari ini kita hidup di zaman ketika hampir semua hal ingin dipamerkan. Makanan dipamerkan, harta dipamerkan, bahkan benda-benda warisan leluhur pun kadang dijadikan alat mencari pengakuan. Padahal orang Jawa dahulu mengajarkan kebalikannya. Semakin tinggi nilainya, semakin dijaga kerendahan hati pemiliknya. Sebab yang membuat seseorang dihormati bukan banyaknya pusaka yang dimiliki, melainkan kebijaksanaan dalam memperlakukannya. Mungkin inilah pelajaran yang ingin diwariskan oleh para leluhur, bahwa pusaka memang layak dijaga, namun yang lebih penting lagi adalah menjaga hati orang yang merawatnya. Karena ketika ilmu tentang pusaka dibagikan dengan niat yang baik, budaya akan tetap hidup. Namun ketika pusaka hanya dijadikan alat kesombongan, yang tersisa hanyalah bendanya, sementara nilai luhur yang dikandungnya perlahan menghilang. Leluhur tidak selalu mewariskan jawaban, terkadang mereka hanya meninggalkan jejak, dan tugas kitalah membacanya dengan akal yang jernih, hati yang terbuka, serta rasa hormat kepada budaya. Sebab ketika sebuah tradisi dipahami, ia tidak lagi sekadar menjadi kebiasaan, ia berubah menjadi kebijaksanaan. Saya Ki Soleh Pusbajati, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video pembahasan lainnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sampung dumadi.